יש לנו פה פגיעה במבנה, כמו שאתם רואים. כוחות מתחילים גם בסריקה למציאת לכודים, פצועים, המון כוחות. I'm not happy with Iran either, but I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. ملت ایران در مقابل تحمیل. Setelah terlibat langsung dalam perang Iran-Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengumumkan kedua negara itu telah mencapai kesepakatan resmi untuk mengimplementasikan gencatan senjata secara menyeluruh, menandai apa yang disebutnya sebagai akhir dari perang 12 hari. Akan tetapi pemerintah Iran menepis klaim Donald Trump tersebut. Teheran menegaskan tidak ada gencatan senjata karena Zionis Israel yang lebih dulu meluncurkan agresi militer. Bantahan Iran ini disampaikan Menteri Luar Negeri Zayed Abbas Araghchi dalam sebuah postingan di X. Seperti yang telah berulang kali dijelaskan Iran, Israel melancarkan perang terhadap Iran, bukan sebaliknya. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan tentang gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Araghchi menyatakan operasi militer terhadap Israel akan terus berlanjut. Operasi militer angkatan bersenjata kita yang kuat untuk menghukum Israel atas agresinya berlanjut hingga menit terakhir pukul 4 pagi, katanya. Iran dan Israel kembali saling melancarkan serangan udara pada Selasa 24 Juni, meski Donald Trump mengklaim kedua negara telah sepakat gencatan senjata. יש לנו פה פגיעה במבנה, כמו שאתם רואים. כוחות מתחילים גם בסריקה למציאת לכודים, פצועים, המון כוחות. Militer Israel menyatakan telah mengidentifikasi peluncuran rentetan rudal dari Iran yang mengarah ke wilayahnya. Tel Aviv juga segera mengaktifkan sistem pertahanan mereka hingga memicu raungan sirine peringatan di sejumlah wilayah. Reuters melaporkan rentetan ledakan juga terdengar di wilayah tengah Israel, terutama seluruh kawasan ibu kota Tel Aviv. Sirine juga terus meraung-raung di sekitar ibu kota. Sementara itu Israel juga melancarkan serangan udara ke Iran pada Selasa dini hari. Al Jazeera melaporkan Iran berhasil mencegat rentetan serangan drone Hamas Israel ke Teheran. Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan menyesali jika kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Komandan Garda Muhammad Pakpor dikutip televisi pemerintah mengatakan, jika agresi terhadap Republik Islam Iran dan tanah para martir terulang, Amerika Serikat dan Israel akan menerima balasan yang lebih menghancurkan dan membuat menyesal. Sebelumnya, gelombang serangan rudal kembali mengguncang Israel pada Senin 23 Juni 2025. Kali ini menyasar wilayah utara dan selatan negara tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyatakan bahwa sejumlah rudal tambahan telah diluncurkan dari Iran dan mengonfirmasi bahwa sebagian berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Namun, satu rudal dilaporkan jatuh dekat fasilitas strategis milik perusahaan listrik Israel, menyebabkan gangguan aliran listrik di sejumlah komunitas. Iran menembakkan 8 rudal dalam 4 gelombang selama 1 jam. Meski sebagian besar rudal berhasil dicegat, satu rudal berhasil mencapai wilayah selatan Israel dan jatuh di dekat fasilitas infrastruktur strategis milik IEJ, mengakibatkan pemadaman listrik skala lokal. Gelombang rudal dari Iran mengganggu suplai listrik ke beberapa komunitas di wilayah selatan.
Serangan tersebut mengenai area yang berdekatan dengan fasilitas infrastruktur strategis. Menteri Energi Israel mengungkapkan bahwa sekitar 8.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Sirine peringatan terdengar di berbagai wilayah di Israel Utara tak lama setelah rudal terdeteksi oleh sistem radar militer. IDF mengerahkan unit darurat ke sejumlah lokasi untuk menangani temuan proyektil yang jatuh. Aksi berbalas rudal Iran dan Israel sudah berlangsung lebih dari 10 hari. Ratusan korban jiwa berjatuhan dari kedua belah pihak. Bangunan dan fasilitas publik luluh lantak. Dunia internasional meminta Iran dan Israel melakukan gencatan senjata, sebab konflik tersebut berpotensi meluas menjadi perang regional di Timur Tengah. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Awal mula perang ini dipicu serangan mendadak Israel ke Iran pada Jumat 13 Juni lalu. Ibu kota Iran, Teheran, ikut jadi sasaran serangan. Beberapa di antaranya mengenai infrastruktur non-militer seperti depo gas dan kilang minyak. Dalam serangan awal itu, 60-an orang tewas dan ratusan terluka. Serangan Israel berikutnya menyasar fasilitas nuklir Iran, bandara hingga fasilitas Korps Garda Revolusi Iran. Kementerian Kesehatan Iran menyebut beberapa pejabat militer dan ilmuwan nuklir jadi korban tewas. Iran marah, lalu melakukan serangan balasan ke Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Iran menembakkan rudal ke Israel, korban jiwa berjatuhan, bangunan di sejumlah kota porak-poranda. Serangan Israel ke Iran pada Jumat 13 Juni dilakukan karena ada dugaan Iran merancang program senjata nuklir. Berdasarkan laporan intelijen Israel, Iran memiliki bahan pembuat bom nuklir dalam jumlah besar. Iran membantah. Selain itu, serangan Israel juga berkaitan dengan dukungan Iran terhadap Palestina. Kondisi ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merasa pemerintahnya tidak punya banyak pilihan. Terlebih, komunitas internasional dan sekutu regional mulai mengkritik Israel secara vokal.